Baik teman-teman, selamat sore. Di belakang saya adalah uh, Aman Yani, ya Aman Yani. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, di layar sebelah ini adalah sidang ya, apa yang terjadi sidang di hari ini ya, hari ini. Sidang yang terjadi di Indramayu. Sidang yang terjadi di Indramayu ya hari ini adalah proses pembacaan atau proses kesaksian dengan terdakwa Ririn yang dituduh melakukan pembunuhan. Namun nampaknya sidang terjadi. Jangan dibaca judulnya ini, dengarkan aja ucapan saya. Ini memang tidak pakai judul, ini hanya penghias. Kalau perlu malah saya tutupi kok. Jangan dibaca ini. Ini kan cuman Aman Yoni zaman itu, gitu loh. Ya, saya kasih tahu nih ya, ada sidang hari ini, tapi sidang yang terjadi di Indramayu itu ricuh. Sampai sempat di apa namanya itu ditunda. Ngono lo maksudku. Nah, kenapa orang-orang kok ricuh gitu kan? Katanya sih bohong, nggak terima, bohong, nggak terima. Kalau bohong nggak terima, kalau bohong nggak terima itu artinya apa? Ini namanya sidang itu kan mencari kebenaran. Kalau di ruang sidang ribut berarti dia orang tidak mencari kebenaran, ya kan? Nah, saya ingatkan juga teman-teman ya, kalau sudah di sidang pengadilan pasti hakim juga akan tahu yang mana benar, yang mana salah. Pernah kan ingatkan ada yang demo lah, ada yang teriak-teriak, nggak ada urusannya. Makanya ketika sudah sidang seperti ini, ya apa yang terjadi ini, dia nggak terima. Ini sidang sementara berlangsung di Pengadilan Negeri Indramayu. Keluarga-keluarga itu yang tidak tahu itu, yang katanya itu kumpul jadi satu, nggak terima, dia memenuhi persidangan. Nah, nggak terima itu kan harus ada alasannya, kan begitu. Nah, siapa namanya pengacaranya itu Tony, dia pasti akan menyajikan kan fakta-faktanya. Oke teman-teman ya, saya tampilkan ya, ini cuma sedikit kok ini ya. Dengarkan saja nanti teman-teman simak karena cuma sebentar ya, ini proses persidangannya. Hari ini ya teman-teman ya. Kita dengarkan bersama. Habis itu kita break ya. Sidang kasus pembunuhan satu keluarga yang menewaskan 5 orang di Pengadilan Negeri Indramayu Rabu 13 Mei berlangsung ricuh. Kericuan terjadi saat sidang pemeriksaan terdakwa Ririn Rifanto digelar di ruang sidang PN Indramayu. Mantan pengacaranya yang provokasi Pak. Enggak apa-apa. Saya kira pengacara sama pengacara kan, ini pengacaranya keluarga korban, yang sini pengacaranya terdakwa. Silakan mana yang benar. Nanti silakan yang mana yang benar, nanti ditunjukkan. Karena yakin kok proses persidangan kalau benar ya benar gitu loh. Ya. Jumlah pengunjung yang diduga keluarga korban tiba-tiba berteriak di tengah persidangan. Teriakan seperti bohong hingga pembunuhan terdengar bersautan dan membuat suasana sidang memanas. Ini proses persidangan ya, sampai teriak-teriak kayak gitu. Kalau itu ada pengacaranya, tentu saja intelektual dan pastilah menghargai yang namanya proses persidangan. Tapi kalau itu yang jadi provokatori oleh seorang pengacara, justru kita pertanyakan. Ya, kalau memang ada keberatan, ya buktikan. Itu aja. Tapi kalau teriak-teriak seperti ini di ruang sidang yang kita hormati ini justru menimbulkan kegaduhan. Kalau kegaduhan berarti menghalang-halangi proses persidangan. Gitu kan? Oke, kita lanjut ya.
Petugas pengadilan dan aparat kepolisian kemudian berusaha menenangkan situasi, bahkan membawa keluar salah satu pengunjung yang berteriak. Nah itu yang memang ada aturannya memang. Barang siapa menimbulkan kegaduhan di ruang sidang pastilah juga akan dikeluarkan dari persidangan. Gitu. Ini benar nih. Akibat kondisi yang tidak kondusif, majelis hakim memutuskan menskor sidang selama sekitar 15 menit. Setelah suasana kembali tenang, sidang dilanjutkan kembali sekitar pukul 11.49 WIB. Hakim Ketua juga mengingatkan pengunjung agar kericuan serupa tidak kembali terulang selama proses persidangan berlangsung. Sidang kemudian berlanjut hingga sekitar pukul 12.30 WIB sebelum kembali diskors untuk istirahat. Meski sempat Berarti masih ini ya, masih berlanjut. Meskipun ada kericuan masih berlangsung ya teman-teman ya. Ya saya kira sidang hari ini nanti juga kita akan ulas ya. Apa yang disampaikan di depan hakim. Nah itulah faktanya. Apapun bentuknya, kalau itu sudah disampaikan di pengadilan, di depan hakim, itulah fakta. Gitu. Tinggal di kontra dengan fakta kalau memang ada, kan begitu. kembali terdengar teriakan dari pengunjung, situasi akhirnya dapat dikendalikan aparat keamanan. Kasus pembunuhan sekeluarga ini terjadi pada September 2025 di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu. 5 korban yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas dan dikubur dalam satu lubang di area rumah korban. Polisi menetapkan 2 tersangka. Ya, sejujurnya ya teman-teman ya, sejujurnya kita juga prihatin atas meninggalnya itu prihatin. Tetapi siapa pelaku yang sebenarnya? Karena sudah menyebut nama juga harus diulas, diungkap gitu. Yang sebenarnya janggalnya ya kan, ada CCTV ya kan, ada handphone, itu semua petunjuk-petunjuk yang tentu saja nilainya adalah krusial ya, seperti yang dikatakan bahwa Aman Yani adalah fiktif. Nggak bisa, ini di belakang saya ini Aman Yani ada, dia tiap bulan terima pensiunan dari pihak bank, bahkan melaporkan, ada, artinya manusianya ada gitu. Tidak bisa dikatakan bahwa itu fiktif, ada, ini loh ada orangnya dan ini sedang dilaporkan. Ngono loh. Maka dalam kasus ini, yakni Ririn Rifanto dan Prio Bagus Setiawan. Namun dalam persidangan, terdakwa Ririn membantah terlibat sebagai pelaku. Ya nggak apa-apa, itu haknya dia. Makanya dengan membantah itu, Ririn akan menunjukkan fakta-fakta. Fakta-fakta yang tidak pernah diungkapkan sebelumnya. Nggak ada masalah itu. Kenapa mesti harus gaduh kan? Ya kan? Harus gaduh itu kan nggak bagus. Ikuti saja mana yang benar nanti, mana yang masuk akal. Jangan juga merasa bahwa aku paham hukum, aku ini tidak penting itu. Fakta, yang penting itu fakta. Ya enggak teman-teman? Pembunuhan. Kuasa hukum terdakwa menyebut hanya Prio yang terlibat. Itu pun disebut hanya membantu proses penguburan korban. Sementara dari keterangan terdakwa disebut ada 4 orang lain yang diduga terlibat. Namun kan sudah diucapkan. Kalau sudah diucapkan artinya ditelusuri benar atau tidak. Itu baru namanya punya nilai pembuktian. Bukan terus marah. Nggak perlu marah. Misalnya nih saya bilang, CCTV-nya silakan ditampilkan. Ya jangan terus marah sama saya. Karena memang itu kebutuhan dari proses peradilan untuk menunjukkan CCTV. Supaya kasus ini menjadi terang benderang. Ini kalau tidak ini, DPR RI akan turun, ditanya semua yang ada di sana itu. Lihat saja nanti kalau nggak percaya. Kalau ini kita sudah ramaikan, DPR akan turun. Kalau sudah turun nanti rame semua itu, nanti keluar semua itu borok-boroknya itu. Makanya makanya kita harus dengarkan intinya itu dengarkan, kemudian setelah didengarkan ditelaah. Jangan marah, dah itu aja intinya. hingga kini belum ditangkap polisi. Persidangan kasus pembunuhan satu keluarga di Indramayu ini masih akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi dan terdakwa. Tuh ada namanya nanti pemeriksaan saksi mahkota. Si Prio jadi terdakwa, Ririn jadi saksi. Demikian juga Ririn jadi saksi, ya kan? Ririn jadi terdakwa, Prionya saksi. Ririn jadi
saksi, beliaunya terdakwa, gitu aja. Ya enggak? Bang Terang, yang aneh itu JPU-nya tidak memutar barang bukti CCTV yang mengarah pagar rumah korban. Ya, artinya itu nanti pada kesimpulannya adalah JPU tidak dapat membuktikan dakwaannya. Gitu nanti itu. Benar itu, ya. Ini kan lawyernya kan ini kan, ya ngapain kayak begitu gitu tuh. Kamu duduk aja baik-baik, kasih tahu juga itu warga masyarakat, ajari dia, tolong tenang ya, kita dengarkan apa yang terjadi, itu kan lebih bagus daripada ribut kayak begini, kayak gimana gitu, ya nggak? Oke, itu saja teman-teman. Ini saya mendengar kabar cuma sekelumit, tapi saya bisa melihat ya apa yang terjadi ketika ada sekelompok orang yang tidak senang ya dengan situasi peradilan seperti ini, justru bukan mendapatkan kebenaran secara material, justru menimbulkan pertanyaan, "Duh, kamu sebenarnya ada apa? Kenapa kamu ribut?" Biarkan ini orang-orang. Sudah pasti haknya ya teman-teman ya, sudah pasti haknya ya ketika orang yang didakwa itu dengan ancaman hukuman mati seumur hidup, bahkan ya kan, hukuman mati seumur hidup bahkan 20 tahun apa itu pokoknya. Intinya hukuman itu hukuman berat. Wajar dong dia kalau membela diri. Kita dengarkan saja pembelaannya. Ya, kalau ada kebenaran di situ justru kita berterima kasih bahwa kan begitu. Jangan terus marah-marah seperti ini. Ya nggak? Saya yakin nggak bagus ya. Siapapun orangnya yang di pengadilan ini, kalau ribut itu tidak bagus. Pernah kok ada contohnya itu nonton sidang pengadilan, teriak-teriak sambil live, sambil ranjang kuning, sambil teriak-teriak, mengganggu, nggak ada faedahnya, mengganggu. Dan percayalah bahwa putusan pengadilan, putusan hakim tidak akan dipengaruhi oleh ini orang-orang yang mengganggu seperti ini. Putusan hakim itu berdasarkan fakta dan bukti. Gitu ya. Oke teman-temanku, ini tadi ya saya nggak banyak ya, nggak panjang lebar, saya hanya mengingatkan saja kita, kalau kita nonton, jangan ribut. Ya, jangan ribut. Kamu tuh sama dengan warga-warga yang lain. Gitu. Ya. Oke teman-temanku, ini di belakang saya ini adalah Aman Zani ya, Aman Zani. Aman Zani itu adalah nama yang ditunjuk oleh Ririn, bukan fiktif, dia ada. Dia ada, bahkan dia adalah pensiunan sebuah bank di Jawa Barat yang tiap bulan menerima uang pensiun, yang tiap bulan menarik uang pensiun, ya toh, namun tidak diketahui keberadaannya oleh kita semua. Nah, ini yang menjadi menarik ya. Tapi ini sudah dilaporkan oleh pihak dari bank, dan nantinya juga pihak bank nanti akan melakukan sesuatu ya, mungkin dengan menutup rekening lah atau apalah. Yang jelas nama Aman Zoni itu bukan fiktif, tapi dia ada ya, dia ada. Gitu ya teman-teman, silakan kamu tapping aja yang tidak perlu, karena tentu saja saya cuma melihat saja ya. Fakta dan bukti akan ada di proses penyelidikan nanti ya. Ini sekarang sudah dilaporkan ya teman-teman, sudah dilaporkan. Keberadaannya pasti ada, pasti. Karena dia pensiunan, dia tiap bulan dia terima gaji, pensiunan. Begitu. Oke ya teman-temanku, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, bye-bye.